Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Alfiana, NIM 11880300175. Pada video ini ingin menjelaskan beberapa hasil bacaan saya untuk pengajuan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri. Pertama itu mengenai definisi dari sosiologi industri, ruang lingkup, serta objek kajian dari sosiologi industri. Yang pertama itu mengenai definisi sosiologi industri, yang sebelumnya kita harus pahami dari dua kata, sosiologi dan industri. Sosiologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu sosius yang berarti masyarakat, kawan atau teman, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Kedua itu ada industri. Nah, dalam bahasa Latin industri berasal dari kata industria yang artinya tenaga kerja. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mengolah, untuk memproses suatu barang dengan menggunakan sarana atau peralatan. Nah, dalam arti secara luas, industri itu diartikan sebagai kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang mempunyai sifat produktif dan komersil. Secara umum dapat simpulkan bahwa industri merupakan sebuah kegiatan manusia yang berfokus di bidang ekonomi yang melakukan proses pengolahan, memproduksi suatu barang dengan menggunakan suatu alat atau sarana. Alat-alat produksi yang dihasilkan ini mempunyai nilai tambah untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi industri merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang memfokuskan kajiannya pada hubungan antara masyarakat dengan proses industri. Dalam sosiologi industri juga dikaji mengenai dinamika sosial, mengenai struktur sosial, mengenai permasalahan sosial, serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat industri. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang dipelajari dalam sosiologi industri. Yang pertama itu peranan industri terhadap perubahan sosial. Jadi melihat bagaimana peran atau proses dinamika yang terjadi dari aspek industri terhadap pola perilaku masyarakat. Yang kedua itu aktivitas ekonomi, yang dimana dalam aktivitas ekonomi ini berkaitan dengan proses produksi, mengenai proses konsumsi dan distribusi. Yang ketiga mengenai hubungan industri dengan berbagai struktur sosial, yang dimana nantinya dalam sosiologi industri ini dikaji mengenai kelas-kelas yang memang ada di struktur masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Berlanjut kepada ruang lingkup dari sosiologi industri ini dapat dilihat dari dua lingkup. Yang pertama lingkup internal, yang dimana dalam lingkup internal ini melihat analisis tingkah laku manusia dalam hubungan industri, yang dimana dalam lingkup internal ini akan dikaji dari bagaimana pola perilaku dalam perusahaan, organisasi pekerjaan, ataupun manajemen kerja. Kedua itu lingkup eksternal, yang dimana dalam lingkup eksternal ini mengkaji analisis dari kegiatan manusia dalam industri yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berlanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fenomena sosial industri kreatif. Nah, dalam sejarahnya mesin uap menjadi teknologi pertama, menjadi teknologi pelopor untuk kembangan dari teknologi-teknologi yang kita rasakan hari ini. Meskipun dalam sejarahnya, dalam awal kemunculannya, mesin uap ini menjadi penunjang, menjadi sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan dari manusia, juga untuk mempercepat proses produksi yang ada. Namun seiring berkembangnya zaman, industri kreatif ini tidak disempitkan dengan narasi-narasi mesin dan pabrik, tetapi dengan berkembangnya teknologi,
mengenai informasi dan komunikasi juga ikut berkembang, sehingga prospek lapangan pekerjaan untuk individu dan kelompok masyarakat yang lain dalam hal ini juga dapat terbuka secara lebar, dan bahkan individu ataupun kelompok masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dari teknologi yang ada. Seperti yang dapat kita lihat bahwa maraknya dan tingginya industri periklanan, arsitektur, seni budaya, videografi, dan fotografi pun menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi kreatif ataupun industri kreatif sangat berkembang pesat pada zaman kontemporer saat ini. Berlanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu mengenai sistem kerja masyarakat industri. Nah, sistem di sini dapat kita pahami sebagai himpunan, sebagai bagian ataupun struktur yang berkaitan satu sama lain, mempunyai fungsi dan perannya masing-masing, sehingga terbentuk suatu kesatuan yang disebut sistem. Sistem kerja masyarakat industri dapat kita artikan sebagai beberapa atau sekumpulan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu untuk menghasilkan sesuatu, barang ataupun jasa yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Dalam membicarakan masyarakat tentu akan ada karakteristik-karakteristik yang timbul yang dapat kita nilai ataupun analisis. Hal ini membicarakan masyarakat industri, beberapa hal dapat kita lihat seperti berubahnya sektor pertanian menjadi sektor industri. Perubahan perilaku juga dapat kita lihat seperti dengan kompleksnya pekerjaan dan beragamnya pekerjaan yang dapat kita temui, sehingga membagi fungsi dan perannya itu secara tegas dan jelas, sehingga banyak masyarakat yang cenderung lebih individualistik. Dalam budaya juga dapat kita lihat dan kita analisis bahwa dengan pesatnya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi yang dapat kita rasakan, yang dapat kita gunakan hingga hari ini, juga dilatar belakangi dengan proses globalisasi yang semakin hari semakin masif, sehingga meleburkan batas-batas lokal dari negara satu dengan negara yang lain dalam ruang dan waktu tertentu. Seperti yang kita rasakan bahwa modernisasi membawa kita mengenal negara yang lain lebih jauh, membuat negara sendiri lebih mendunia, sehingga menjadi tuntutan kita sebagai individu ataupun masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan budaya-budaya yang masuk ke dalam negara. Hal tersebut juga diperlukan bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan kekuatan pasar dari negara-negara yang lain, sehingga suatu negara tidak menjadi negara yang terbelakang. Dalam sistem kerja masyarakat industri, kita sebagai masyarakat tentu akan mendengar beberapa istilah, seperti salah satunya itu kerja lembur, yang dimana kerja lembur dalam masyarakat itu sering dipahami sebagai kerja tambahan atau jam kerja tambahan yang dilakukan oleh individu di luar jam pekerjaan yang telah ditentukan. Seperti contoh ketika individu sudah ditetapkan bekerja dalam 8 jam per hari, ketika ia harus kerja lebih di luar 8 jam itu, ia berhak untuk mendapatkan upah lembur. Tentu sistem kerja lembur ini akan berdampak dalam beberapa aspek yang lain seperti kesehatan pekerjaan ataupun hal lain sebagainya. Berlanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai perubahan sosial dalam masyarakat. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa secara sosiologis memang masyarakat itu akan selalu berubah, selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan zaman, sehingga akan mustahil apabila masyarakat ini menghindari ataupun menolak perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, masyarakat secara sosiologis adalah hal yang dinamis.
Nah, jadi dalam masyarakat industri, perubahan-perubahan sosial yang terjadi itu diyakini karena ada faktor-faktor industrialisasi yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat industri terlihat bagaimana masyarakat beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru ia temukan, bagaimana nilai dan norma yang ia temukan dalam pekerjaan, dalam aspek yang lain, juga bagaimana pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa perubahan sosial yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu ada perubahan lambat dan cepat. Nah, perubahan lambat ini dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup dan relatif lama. Yang kedua itu ada perubahan cepat, yang dimana perubahan ini dapat terjadi dalam kurun dan jangka waktu yang cepat. Kedua ini ada perubahan kecil dan perubahan besar. Yang perubahan kecil merupakan perubahan yang dimana merubah dari unsur-unsur kehidupan manusia, tetapi tidak merubah struktur sosial secara menyeluruh. Contohnya, gaya berbusana tidak memengaruhi perubahan dalam skala yang luas. Yang kedua itu ada perubahan besar, yang dimana perubahan besar ini dapat dipahami juga sebagai perubahan yang terjadi secara radikal, yang dimana merubah secara lingkup yang luas, menyeluruh, dan mendasar. Yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang dikehendaki ini perubahan yang telah disusun ataupun yang direncanakan sebelumnya. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ialah perubahan yang secara spontan terjadi dan tidak melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, kontak dengan kebudayaan lain ini dapat kita lihat dalam proses difusi kebudayaan. Nah, difusi di sini diartikan sebagai pergeseran budaya. Yang kedua itu ada sistem pendidikan formal yang maju. Nah, dengan adanya sistem pendidikan formal yang maju, tentu akan mendorong masyarakat untuk tetap berpikir secara ilmiah dan objektif. Yang ketiga itu ada sikap menghargai hasil karya orang lain. Nah, dengan adanya apresiasi dan sikap menghargai penemuan dan hasil karya orang lain itu tentu akan mendorong individu ataupun masyarakat yang lain untuk tetap melakukan kreativitasnya dan inovasinya untuk penemuan-penemuan yang baru. Nah, yang keempat itu adanya toleransi. 5. Adanya sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Nah, dengan adanya sistem masyarakat yang terbuka ini tentu akan membuka ruang dan kesempatan yang luas bagi setiap masyarakat untuk memasuki taraf hidup yang lebih baik. Keenam itu ada penduduk yang heterogen. Nah, dengan adanya keberagaman yang terjadi, yang hadir dalam masyarakat tentu akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam segi sikap, nilai dan moral maupun perilaku. Yang ketujuh adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang yang lama. Nah, dengan bentuk ketidakpuasan itu akan mendorong keinginan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan ataupun pembaharuan. Yang kedelapan itu ada orientasi ke masa depan. Yang ketujuh, adanya nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk nilai yang lebih baik. Lalu ada beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya sebuah perubahan sosial. Yang pertama itu kurangnya hubungan dengan individu ataupun masyarakat yang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang masih terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang cenderung masih sangat tradisional. Yang keempat, ada kepentingan-kepentingan yang masih bahkan sudah tertanam kuat. Yang keempat, sikap tertutup dari kelompok masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Yang ketujuh, rasa takut akan terjadinya sebuah perubahan. Dan yang terakhir, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Beranjak ke penjelasan terakhir, yaitu mengenai kondisi objektif dari
penjelasan mengenai masyarakat industri di daerah masing-masing. Saya tinggal di Kecamatan Cilengsi, tepatnya di Kabupaten Bogor, yang dimana secara empiris sudah dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari masyarakat Cilengsi ini sudah berada di tahap masyarakat industri, karena sudah banyak sekali gedung-gedung maupun pabrik-pabrik yang dibangun di daerah Cilengsi. Nah, hal itu juga didukung karena melihat kondisi geografis dari Kecamatan Cilengsi itu juga berada di perbatasan dengan Jakarta Timur dan Bekasi, sehingga pengiriman dan distribusi melalui daerah Cilengsi, sehingga beberapa dampak memang dirasakan oleh warga-warga dari sekitar Cilengsi, seperti adanya pabrik Samik yang berada di dekat perumahan saya. Dalam beberapa sumber yang saya baca dan saya temukan dari informasi orang lain, dikatakan bahwa sebelum adanya pabrik-pabrik yang dibangun ini, Cilengsi masih dalam dikatakan sektor pertanian, karena masih banyak perkebunan yang tumbuh, yang dilestarikan oleh masyarakat sekitar sini. Tetapi karena pesatnya perkembangan dan banyaknya teknologi yang masuk, akibatkan perubahan dari yang awalnya sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor industri, karena sudah banyak gedung-gedung dan pabrik-pabrik yang dibangun di daerah Cilengsi. Mungkin sekian jawaban-jawaban atas pertanyaan ujian tengah semester yang diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Industri. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.